Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian selalu dalam karunia-Nya, diberikan nikmat sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan rasa terima kasih kami dari seluruh tim channel Sunyi Sepi kami ucapkan untuk kalian semua sahabat Sunyi Sepi yang sudah dukung dan support lewat komen, share, dan like, juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Untuk cerita kali ini saya ingin menceritakan kisah hidup dari Pak Asep, salah satu narasumber yang menceritakan kehidupan keluarganya yang membuat Pak Asep itu tak menduga sama sekali kalau ketenangan, kebahagiaan itu harus pudar dikarenakan sakit yang dialami oleh Pak Asep itu 3 tahun yang lalu. Pak Asep di usia yang 43 tahun, dia dikaruniai 3 orang anak sejak di pernikahannya di 2013. Cerita dari Pak Asep ini tentang kondisi rumah yang sering dicium dengan bau aroma tidak sedap, dan juga penyakit-penyakit aneh yang dialami oleh Pak Asep sekeluarga. Awal ceritanya, Pak Asep ini yang bekerja harian, bekerja yang cukup berat untuk dirinya. Dia itu harus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga anaknya dan istrinya Pak Asep juga ikut bekerja, ya dikarenakan kebutuhan keluarga dengan ketiga anaknya ini. Awalnya kehidupan Pak Asep sejak pernikahan 2013 dan istrinya yang sekarang dikaruniai 3 anak itu kehidupannya sangat bahagia. Kehidupan yang dilalui oleh Pak Asep dan istrinya benar-benar membuat Pak Asep itu semangat dan jiwa juangnya untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita anaknya. Dia benar-benar menjadi sosok ayah atau sosok pemimpin keluarga yang menjadi suri teladan anak-anaknya. Tapi semenjak kejadian penyakit aneh yang dialami Pak Asep yang kerap kali mengganggu, yaitu di bagian kaki, bagian pinggang, bagian perut, ini yang membuat Pak Asep kerap kali dia harus izin cuti selama 2 kali dalam sebulan. Ya dikarenakan sakitnya Pak Asep ini muncul secara tiba-tiba. Dan bukan itu saja, sakit yang dialami Pak Asep, ternyata istri dan anak-anaknya juga menderita apa yang dialami oleh Pak Asep. Tapi bagian-bagian tertentu, kalau Pak Asep itu di bagian kaki, pinggang, dan perut, untuk anak dan istrinya itu di bagian sendi. Menurut Pak Asep sendiri, pada mulanya Pak Asep ini saat kakinya mulai merasa sakit dan susah untuk berjalan, Pak Asep itu sempat dirawat di beberapa rumah sakit. Tapi anehnya, rumah sakit yang didatangi Pak Asep sekeluarga itu tidak menjelaskan penyakit apa, dan penyakitnya itu benar-benar aneh menurut Pak Asep dan sekeluarga. Karena dari beberapa rumah sakit yang didatangi itu selalu dengan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang bilang kakinya asam urat, ada yang bilang kakinya sudah keropos, osteoporosis, ada yang bilang pekerjaan yang terlalu berat. Ini bermacam-macam argumen ataupun hasil dari setiap kali Pak Asep itu ke rumah sakit. Ini yang membuat Pak Asep itu akhirnya harus dirawat di rumah. Awalnya sakit di bagian kaki, pinggang, menurut Pak Asep sendiri itu semua dikarenakan karena memang pekerjaan Pak Asep, pekerjaan harian ini memang cukup berat. Pak Asep itu ya mengira faktor dari itu.
faktor dari pekerjaan yang dia lakukan sehingga bagian kaki, pinggang sama perut itu terasa sakit ya karena pekerjaan yang dia lakukan itu memang sangat berat. Akibat sakitnya itu Pak Asep harus cuti selama 2 minggu dalam sebulan. Ini jelas-jelas tidak baik untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Ya dikarenakan 2 minggu dia tidak bekerja. Istrinya dan ketiga anaknya itu semuanya bergantung pada Pak Asep. Dan karena keadaan Pak Asep yang sering cuti selama 2 minggu, hanya bekerja 2 minggu dalam sebulan, istrinya pun akhirnya ikut membantu bekerja demi kebutuhan untuk pengobatan Pak Asep dan kebutuhan sehari-hari ketiga anaknya. Tapi tidak sampai di situ saja. Apa yang dirasakan Pak Asep, sakit yang dialami Pak Asep, diderita Pak Asep, ternyata istri dan anak-anaknya pun harus merasakan sakit di bagian sendi. Kadangkala anak laki-lakinya Pak Asep yang berusia 4 tahun di setiap malam itu selalu menjerit sakit sembari memegang lututnya. Ini anaknya Pak Asep yang berusia 4 tahun. Sementara anak keduanya Pak Asep yang sekarang usianya sudah 3 tahun sering jatuh lemas saat anaknya itu sedang bermain. Demikian juga dengan istrinya Pak Asep yang harus mengambil cuti bekerjanya dikarenakan sakit yang tiba-tiba, yaitu di bagian punggung yang membuatnya itu harus istirahat. Ini kejadian yang membuat Pak Asep waktu itu dan keluarganya harus merasakan sakit secara bersamaan di satu rumah. Pak Asep merasa jenuh dengan penanganan rumah sakit yang selalu hasilnya sama, yang tidak menjelaskan apa penyakit yang dialami oleh dirinya dan keluarganya. Pak Asep itu benar-benar sampai dia itu bosan dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan usahanya dia lewat rumah sakit. Sampai akhirnya di tahun 2018 Pak Asep mencoba lewat pengobatan alternatif. Dia mendatangi seorang ustadz. Betapa terkejutnya Pak Asep saat Pak Ustadz itu menjelaskan kalau sakit yang dialami Pak Asep dan sekeluarganya itu semuanya dikarenakan oleh orang yang tidak senang dengan kehidupan Pak Asep, terutama Pak Asep sendiri. Ternyata kami sekeluarga, terutama Pak Asep, itu disantet. Ustadz bilang pada Pak Asep kalau tubuhnya itu sudah rusak, tulangnya sudah rapuh, sementara dagingnya seperti ikan busuk. Itu kata Pak Ustadz. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz itu, Pak Asep teringat akan cerita anaknya beberapa bulan yang lalu. Mereka bilang, yaitu keluarganya Pak Asep, selalu mencium bau busuk di dalam rumahnya itu saat menjelang maghrib. Dan mereka pun pernah cerita kalau mereka pernah melihat sosok seperti monyet yang masuk ke dalam rumah Pak Asep. Itu cerita yang diingat Pak Asep saat mendengar kata bau busuk yang dijelaskan oleh Pak Ustadz. Tapi waktu itu Pak Asep mendengar cerita dari anak-anaknya itu tidak menghiraukan dan tidak terlalu menggubris apa yang disampaikan oleh anak-anaknya kalau ada monyet yang sedang bermain di rumahnya. Dan istrinya Pak Asep itu pun juga tidak percaya begitu saja dengan mereka anak-anaknya Pak Asep.
Karena dalam pikirannya Pak Asep dan istrinya, kalau anak-anaknya itu hanya sekedar bercanda. Pak Asep mengatakan sama Pak Ustadz, kalau dia sudah berusaha ikhtiar, berobat kemana-mana, bukan hanya dari rumah sakit, tapi dia juga sudah datang ke beberapa ustadz yang mengatakan hal yang sama. Kalau penyakit yang diderita Pak Asep akibat dari santet, itu yang dijelaskan dari beberapa ustadz yang pernah didatangi Pak Asep, termasuk yang paling terakhir ini. Yang membuat Pak Asep merasa ngeri dan takut saat berobat ke pengobatan Islam atau lewat ustadz-ustadz. Hal yang mengerikan dialami Pak Asep itu, dia selalu memuntahkan benda-benda yang sangat aneh. Dari yang namanya paku, yang namanya kaca, yang berupa jarum. Ini yang selalu dikeluarkan dari tubuhnya Pak Asep. Hal yang tidak nyata, hal yang mustahil, tapi Pak Asep sendiri merasakan setiap kali berobat itu ya seperti itu. Makanya Pak Asep waktu itu enggan datang lagi ke pengobatan Islam atau datang ke ustadz-ustadz. Tapi setelah Pak Ustadz yang terakhir dia datangi menjelaskan kalau penyakit itu dikarenakan santet, Pak Asep itu diminta untuk meruqyah mandiri, termasuk istri dan anak-anaknya yang saat itu juga mengalami hal yang sama, yaitu sakit-sakitan. Semuanya itu diruqyah oleh Pak Ustadz. Hasil ruqyah dari Pak Ustadz yang diceritakan oleh Pak Asep itu membuat tubuhnya, hasil ruqyah yang dilakukan oleh Pak Ustadz untuk Pak Asep dan keluarganya itu menunjukkan hasil yang lebih baik. Kondisi tubuhnya yang sudah mulai membaik, anak-anaknya juga merasakan hal yang sama, istrinya merasakan hal yang sama. Pak Asep sekeluarga semakin yakin dengan ruqyah, dengan kedekatan diri menghadap dan menghambakan diri kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat Pak Asep itu hanya bisa merasakan dampak dari ruqyah yang dilakukan oleh Pak Ustadz tadi. Pak Asep memang merasakan hal yang lebih baik setelah pengobatan dari sang Ustadz yang dia datangi terakhir. Itu menunjukkan kakinya yang sudah mulai bisa berjalan, walaupun belum sepenuhnya, tapi ruqyah mandiri dan dibantu oleh Pak Ustadz itu membuat dia itu benar-benar merasa lebih baik dari yang sebelumnya. Karena 2 tahun sebelumnya Pak Asep itu sudah berobat kemana-mana dan biayanya itu tidak sedikit. Semua itu membuat keluarganya harus berantakan, kebahagiaannya harus pudar. Ya semuanya itu dikarenakan santet dari orang yang tidak suka dengan Pak Asep, dengan keluarganya Pak Asep. Walaupun waktu itu Pak Ustadz menjelaskan sama Pak Asep siapa dalangnya, siapa orang yang sudah menyantet Pak Asep sekeluarga. Ternyata orang itu adalah wanita yang dulu pernah berhubungan dengan Pak Asep. Tapi Pak Asep sendiri tidak menginginkan untuk kembali menyerang si pelaku. Tapi Pak Asep memohon dan berharap agar orang yang sudah membuat ketenangan, kebahagiaan keluarganya hampir saja pudar, hampir saja berantakan, semoga dia mendapatkan hidayah dan ampunan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya Pak Asep ini tidak mau membalas atau gimana, semua itu dia ingat akan masa lalunya. Kenapa sosok wanita yang menyerang dirinya? Mungkin karena sakit hati. Orang yang pernah dekat dengan Pak Asep
keinginan untuk menjadi istrinya Pak Asep, karena Pak Asep memilih wanita yang lain yang sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak. Dari situlah sebab musabab kenapa anak-anaknya, istrinya, dan Pak Asep sendiri harus merasakan dampak dari sandat yang dikirim oleh mantan kekasihnya Pak Asep. Ternyata yang diincar itu bukan hanya Pak Asep saja, tapi anak-anaknya, istrinya yang sering mencium bau busuk di dalam rumahnya, yang sering melihat sosok misterius seperti monyet yang sedang bermain-main di dalam rumahnya. Itu semakin menjelaskan kalau benar apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz yang pernah didatangi oleh Pak Asep, bahwa ketenangan, kebahagiaan keluarganya yang sempat pudar, sempat berantakan perekonomiannya dikarenakan oleh seseorang dengan cara ilmu hitam dan santet. Nah, dari kisah Pak Asep ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.